Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 98. Celana dalam mini. Jangan macam-macam, atau aku akan teriak. Kujauhkan diriku dari Pareno. Sebuah sentilan mendarat di keningku. Sakit tahu, aku menyuruhmu buka baju, bukan untuk melayaniku. Apa kamu mau pakai baju itu terus selama kamu tinggal di sini? Dasar pikiran aneh. Mana juga aku tertarik dengan tubuh kecilmu itu. Kalau aku mau begituan, aku bisa menyewa perempuan yang lebih seksi, cantik, dengan tubuh semampai. Tidak sepertimu yang hanya memiliki tinggi badan 1 meter kotor. Itu ada lemari. Ibuku sudah menyiapkan baju-bajumu di sana. Aku mau mandi. Awas saja kalau kamu mengintipku. Pareno menuju ke arah lemari, lalu mengeluarkan handuk serta pakaiannya dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah mendengar gemercik air di dalam sana, aku bergegas berdiri dan membuka lemari. Beberapa baju sudah tersusun rapi di dalam sana. Bukan cuman itu, bahkan di bawah paket-paket itu terdapat beberapa sandal dan sepatu yang pas dengan ukuran kakiku. Bu Sulis benar-benar menyiapkan segala kebutuhanku jauh-jauh hari. Dari kecil sampai sekarang ini, ibuku tidak pernah memperlakukanku secara spesial seperti ini. Entah guna-guna apa yang kamu gunakan, hingga ibuku bisa melakukan semua ini padamu. Tanpa aku sadari, Pareno sudah berdiri di belakangku. Aku kemudian berbalik dan mendapati Pareno hanya memakai handuk sebatas pinggang. Tubuhnya yang atletis dengan perut suspek membuat setiap perempuan yang memandangnya pasti akan terkagum. Apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak memakai baju sebelum kamu keluar dari dalam kamar mandi? Segera kututup wajahku dengan kedua buah tanganku. Aku tahu, dalam hati kamu pasti mengagumi setiap apa yang ada padaku. Lagian, biarpun aku membuka semuanya di sini, tidak masalah karena ini memang kamarku. Jadi, jangan pura-pura lugu. Atau kamu ingin melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat dariku. Sebelum Pareno melakukan ide gilanya, aku segera berlari masuk ke dalam kamar mandi. Kututup dan tidak lupa menguncinya. Terdengar tawa Pareno menggelegar. Orang itu benar-benar menyebalkan. Gerutuku dalam hati. Kulakukan ritual mandi seperti biasa untuk menghilangkan aroma parfum di tubuh dan make up yang ada di wajahku. Ada sekitar 20 menit. Aku mengguyur tubuhku dengan air, hingga aku hentikan semua aktivitasku. Astaga, kenapa silala ini? Kenapa aku tidak membawa handuk, baju ganti, sebelum aku masuk kemari? Aku mengomel dalam hati, dan memikirkan cara bagaimana agar aku bisa keluar dari dalam kamar mandi ini. Kuberanikan diri membuka pintu kamar mandi, sedikit demi sedikit, dan mengintip suasana dalam kamar. Terlihat Pareno sedang duduk di meja kerjanya. Entah apa yang dikerjakan di sana, tapi sepertinya dia sangat serius. Bagaimana ini? Kalau aku keluar dalam keadaan seperti ini, pasti si dingin itu melihat sekujur tubuhku. Kalau aku berdiam saja seperti ini, bisa-bisa aku mati kedinginan. Kenapa bisa seperti ini sih? Kugaruk kepalaku yang sama sekali tidak gatal. Pareno, boleh minta bantuannya tidak? Kuberanikan diri memanggil nama si dingin itu dengan suara lembutku. Ini jalan satu-satunya agar aku bisa keluar dari sini. Dari sela-sela pintu, tampak Pareno berdiri dan mendekat. Ada apa kamu memanggilku? Dan kenapa hanya matamu saja yang kelihatan seperti itu? Aku ingin meminta bantuan Bapak.
Tolong ambilkan handuk serta pakaianku dalam lemari. Baru beberapa jam kamu ada di sini. Kamu sudah berani memerintahku. Hai Sarini, jangan mentang-mentang kamu sudah jadi istriku, maka senaknya kamu menyuruhku. Pak Reno menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Entah dia marah saat itu, ataukah menertawakan kelalaianku. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Meminta bantuan pada pria yang menyebalkan itu. Kalau Bapak tidak mau menolongku, ada baiknya Bapak keluar sebentar, karena aku sudah kedinginan di sini. Enak saja menyuruhku pergi. Baiklah, kali ini aku akan membantumu. Cepat katakan, apa saja yang kamu butuhkan. Semua sudah aku siapkan dalam lemari. Bapak tinggal membawanya kemari. Terdengar langkah Pak Reno menjauh. Syukurlah, setidaknya dia masih memiliki sisi positif. Tidak beberapa lama kemudian, kembali terdengar langkah kaki Pak Reno mendekat. Apa Bapak sudah membawa pakaian-pakaian saya? Ku coba kembali melembutkan suaraku, agar orang yang ada di luar sana tergugah hatinya. Sudah? Jawabnya singkat, dengan suara tidak seperti biasa. Aku yakin, dia sedang menahan tawa. Terserah dia mau apa kek, yang jelasnya, aku harus segera keluar dari dalam sini. Tolong berikan padaku. Ku keluarkan satu tanganku melalui sela-sela pintu. Pak Reno menyerahkan sebuah handuk, lalu ku tarik masuk. Ku keluarkan kembali tanganku, dan Pak Reno memberikan baju, kaos, serta celana. Aku rasa ini sudah cukup. Ku tutup kembali pintu kamar mandi setelah mengucapkan terima kasih padanya. Belum juga aku mengeringkan seluruh tubuhku dengan handuk. Pak Reno sudah mengetuk pintu. Apa kamu sudah tidak membutuhkan sesuatu lagi sebelum aku pergi? Dalam hati, tumben sekali si dingin ini mau berbuat baik padaku. Pasti ada yang kurang beres. Segera aku kenakan handuk dan kembali membuka pintu. Terima kasih. Kurasa ini sudah lebih dari cukup. Kembali kuintip dari sela-sela pintu dan mendapati Pak Reno masih berdiri di sana. Berarti selama ini kamu tidak memakai ini? Pak Reno mengangkat sebuah kain berbentuk nomor 8 sambil menarik turunkan seperti anak kecil sedang bermain yoyo. Dengan cekatan, kurai benda itu dan menariknya. Astaga, dasar manusia tidak punya rasa malu. Berani-beraninya dia mempermainkan benda seperti ini. Kusandarkan tubuhku di dinding pintu, saking malunya. Pak Reno terbahak. Sepertinya dia sangat senang membuatku kalang kabut seperti ini. Tidak baik loh, seorang perempuan dewasa tidak memakai itu. Bisa naik turun nantinya saat berjalan. Aku tidak boleh meladeninya. Makin diladeni, bukannya malah membaik, tapi dia malah semakin menjadi. Sebelum aku pergi, apa kamu yakin sudah tidak melupakan sesuatu lagi? Kurasa sudah cukup. Bapak boleh pergi sekarang. Teriakku dalam kamar mandi, tanpa membuka pintu. Baiklah, terus celana berbentuk segitiga berwarna pink ini harus aku apakan? Atau aku kasih Pak Anton saja, biar dia yang memakainya? Kedua mataku kembali melotot. Segera aku periksa baju dan celana yang diberi Pak Reno tadi. Ternyata benar dugaanku. Pak Reno sudah memisahkan segitiga bermudaku yang tadi aku selipkan di antara baju dan celana. Segera aku buka pintu, lalu kurampas kain kecil itu dari tangan Pak Reno. Dasar manusia menyebalkan. Pak Reno terbahak sambil memegangi perutnya.